Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, berbagai usaha dan upaya sobat-sobat terus dilakukan oleh mereka yang menjadi pelaku, pendukung, dan pembela amalan bid'ah sobat-sobat. Berbagai cara ya mereka mencari-cari ya bagaimana bisa memposisikan amalan mereka tersebut memiliki landasan, memiliki dasar hukum, memiliki dalil, dan amalan tersebut menjadi legal. Tetapi sobat-sobat, dalil yang digunakan, argumentasi yang digunakan, paling tinggi hadisnya dhaif. Analoginya ngawur. Ya. Nah, salah satunya mereka menganalogikan tahlilan itu dengan sedekah. Padahal kan berbeda. Ya. Tahlilan itu yang diberi makan adalah orang-orang yang ya relatif mereka mampu. Nah, sementara sedekah itu diberikan kepada orang yang tidak mampu. Dari sini saja menganalogikan tahlilan dengan sedekah tidak kena, tidak nyambung sobat-sobat. Nah, tetapi sobat-sobat, ya, mari kita dengarkan bagaimana ya pembelaan dari Ustadz Abdul Somad. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum, sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Bersedekah engkau, sedekah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai bau? Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang buka kitab Ar-Ruh punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh, diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam,
ada orang membaca Al-Quran, Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya, tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis sudah. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Itu gigih membela amalan TBC yang mereka lakukan dengan berbagai dalil dan argumentasi. Akan tetapi ujung-ujungnya dalilnya spekulasi, dalil kira-kira, dalil akal-akalan, sobat-sobat. Ya, ya itulah sobat-sobat. Ya, pada akhirnya dalilnya spekulasi. Ya, ya kira-kira seperti ini. Ya, Ustadz Abdul Somad mengatakan, ya silakan mati dulu, nanti saya kirimkan bacaan Al-Fatihah. Ya, kalau tidak sampai kirim kabar. Ini kan dalil spekulasi. Ya, dalil orang yang sudah kehabisan. Ya, kehabisan bagaimana lagi untuk memposisikan amalan mereka menjadi punya landasan, menjadi legal, boleh, tidak bid'ah, sobat-sobat. Dan berikut ini sobat-sobat, ya, pelurusan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Ya, kita simak juga. Semuanya yang ada di Quran dan Sunnah benar, yang itu yang kita ikuti. Adapun orang-orangnya, sebagai manusia oknum bisa salah sebagai manusia. Nggak ada yang maksum. Kata sahabat, ijma'nya sahabat maksum, tapi individu sahabat maksum tidak. Individu sahabat tidak. Yang maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kias. Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Karena itu bukanlah amal mayat, bukan juga usahanya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyunahkan kepada umatnya, tidak juga menganjurkan atau membimbing kepadanya baik dengan nas maupun isyarat, dan tidak pernah dinukil juga dari seorang sahabat. Dan bab al-qurubat, ibadah hanya terbatas pada nas, tidak berlaku padanya kias dan ra'yu. Bisakah sedekah dikiaskan dengan Al-Quran? Al-Quran dikiaskan dengan sedekah apa enggak gitu kan? Kata Imam Syafi'i nggak bisa. Emang apa, Ustaz? Kenapa? Karena kalau kias itu benar, yang pertama kali memahaminya Rasulullah, para sahabat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, nggak pernah para sahabat yasinan atau kirim-kirim Al-Fatihah. Karena pendalilannya kurang tepat. Nabi SAW waktu menancapkan pelepah korma, Nabi hanya melakukannya sekali. Nabi hanya melakukannya sekali dan tidak ditiru oleh para sahabat. Kemudian Nabi tahu dua-duanya sedang diazab, ya. Dua-duanya sedang diazab, ya. Jadi kalau kita datang terus kita tancap pelepah korma, seakan-akan kita dituduh orang ini sedang diazab, ya. Kita nggak tahu diazab atau tidak. Oleh karena yang benar, itu hanya syafaat Nabi. Jadi Nabi mendoakan, ya Allah, kurangilah azab dua orang ini, syafaatku berlaku selama pelepah korma masih basah. Jadi bukan karena pelepah kormanya mengurangi azab. Jadi tidak logis. Apa hubungan pelepah korma yang basah dengan dikurangi azab? Tetapi terkurangnya azab tersebut karena syafaat siapa? Nabi SAW. Nanti ada orang sudah nggak usah pelepah korma, tanam korma di kuburan, biar basah terus. Sebetulnya ini masalah perselisihan ulama. Karena riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sampainya bacaan Al-Quran kepada mayat itu tidak ada yang sahih menurut Imam Syafi'i. Ibnu Hajar menghasankan. Kita harus tinjau ulang penghasanan Ibnu Hajar ini. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj. Dia perawi yang majhul.
Majhul itu apa sih? Itu seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan dari kecuali satu orang aja. Dan dia memang seperti itu keadaannya. Maka dari itulah, ya karena perawi ini majhul, tidak bisa dijadikan hujah. Di awal tadi sudah disebutkan bahwa menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang seperti itu tidak ada yang sahih. Jadi kewajiban kita adalah melihat mana yang paling kuat dalilnya. Itu yang kita pegang, kita amalkan. Adapun kita mengatakan, wah itu mazhab Imam Ahmad sesat itu, jangan. Imam Ahmad sudah berijtihad, Imam Abu Hanifah sudah berijtihad, tapi kita berusaha untuk mengamalkan yang kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Para ulama berselisih itu tentang masalah menghadiahkan bacaan Al-Quran. Lihat deh dalil-dalilnya, jangan kita ngelihat pendapat ulama doang. Dalam perselisihan para ulama, kita tidak boleh berdalil dengan pendapat ulama. Dalil kita Al-Quran dan hadis Nabi. Ada tidak dalilnya dalam Al-Quran dan hadis itu? Ya, itulah sobat-sobat ya. Analoginya ngawur, analoginya tidak nyambung. Dalilnya yang dipakai adalah dalil doib, sobat-sobat. Saya kira itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.